Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat sehat walafiat dan waktu luang, sehingga dengan itu semua Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan kepada kita untuk terus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni beribadah hanya kepadanya. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mendawamkan nikmat-nikmat tersebut atas kita sekalian, khususnya nikmat istiqamah di atas dinul Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Insyaallah kita akan masuk pembahasan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, poin yang ke-39, yaitu bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat dan bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dari kita akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya tidaklah seorang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun amalnya paling baik dan ketaatannya paling sempurna. Artinya bukanlah amal ibadah atau amal soleh yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tapi yang memasukkan kita ke dalam surganya adalah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini senantiasa harus kita hadirkan dalam diri kita, dan senantiasa kita memuhasabah atau menghitung-hitung amal-amal kita, ikhwah, bahwasanya amal yang kita lakukan ini tidak mampu memasukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang memasukkan kita ke dalam surganya adalah rahmatnya, rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini akan memasukkan dalam diri kita tawadu, tawadu, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena semata-mata amal yang kita lakukan itu karena rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaulah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah
taufik ya kepada kita, maka kita tidak akan mampu melaksanakan amal tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad abada. Walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim." Ya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih. Ini bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Karena rahmat Allah Azza wa Jal, ya, kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Karena hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mampu melaksanakan sebuah amal ibadah, ya, semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Assalamualaikum. Ya. Walakinallaha yuzakki man yasha. Ya, tetapi Allah memberikan siapa saja, ya, siapa yang Dia kehendaki. Ya. Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lan yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Ya. Qalu wala anta ya Rasulullah, qal wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bifadli wa rahmah. Ya. Amal seseorang di antara kalian itu tidak akan dapat memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak pula saya, tidak juga saya, kecuali jika Allah meliputiku dengan karunia dan rahmat darinya. Dan para ulama menjelaskan bagaimana ini, ya, yaitu karena kebaikan itu dapat dilakukan dengan hidayah dan kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan amal kebaikan itu termasuk dari karunia dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau juga ada yang mengatakan, tidaklah seorang itu mampu untuk melakukan suatu amal ibadah kecuali dengan taufik dan hidayah serta karunia rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan rahmat, ya, sedangkan amal ibadah itu atau taufik hidayah itu adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini nanti kita akan berbicara juga tentang perbuatan hamba berkaitan dengan al-qada wal qadar, iman kepada takdir qada dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi hakikatnya kembali bahwasanya yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah rahmatnya, ya. Karena hidayah dan taufik itu adalah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Nah, tapi ikhwatal iman azakumullah, kemudian prinsip yang ke-40, ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa setelah manusia masuk surga atau masuk neraka tidak ada lagi kematian. Ya. Ini kematian pada saat itu, pada hari kiamat disembelih dalam bentuk seekor kambing yang dapat dilihat oleh panca indera. Ya. Kemudian disembelihlah, ya, kematian tersebut atau kambing tersebut di antara surga dan neraka. Ya. Disembelihlah kematian dalam bentuk seekor kambing yang diletakkan di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, kalian kekal dan tidak ada lagi kematian.
Ya. Ini wajib kita mengimani ini, ya. Bahwasanya kematian pada hari kiamat akan disembelih dalam bentuk seekor kambing di antara surga dan neraka. Kemudian yang ke-41, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Pembahasan masalah qada dan qadar ini adalah pembahasan yang sangat sensitif, ya. Atau bisa kita katakan membahayakan kalau kita tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, ya. Tentang apa? Qada dan qadar, ya. Tentang perbuatan hamba, ya. Taib. Iman kepada qada dan qadar memiliki 4 tingkatan, dan ini harus kita yakini, ya, seluruhnya, sehingga, ya, benarlah atau luruslah keimanan kita kepada ketentuan dan takdir Allah tabaraka wa taala, ya. Dan ini merupakan salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah qada dan qadar. Karena dalam masalah qada dan qadar ini ada kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, di dalam memahami masalah takdir, ya. Yang pertama yang harus kita imani, ya, berkaitan dengan qada dan qadar adalah pertama tentang al-ilmu, ya. Yaitu maksudnya kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya yang merupakan sifatnya, salah satu sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifat ilmu, ya. Itu maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara terperinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Ini ilmu Allah Azza wa Jalla, yang mana setiap muslim sepakat bahwasanya ilmu Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan ilmu makhluknya, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengetahui, ya, berapa jumlah butir pasir yang ada di lautan, ya. Berapa air yang berada di lautan, dan seluruhnya secara detail, secara prinsip Allah Azza wa Jalla mengetahui. Ini wajib kita mengimani yang seperti ini, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, ya. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada pada Allah tabaraka wa taala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia maha mengetahui semua yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, adalah satu daun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Tidak pula satu biji wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula satu biji atau sebuah biji yang ada di kegelapan bumi, ya. Wala ratbin wala yabisin, tidak pula sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, kecuali itu semua, ya, sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz, ya. Ini yang harus kita yakini berkaitan dengan ilmu Allah tabaraka wa taala. Bahwasanya semuanya yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari ilmu Allah tabaraka wa taala, ya. Baik yang global maupun yang terperinci, ya. Kemudian yang kedua yang harus kita imani berkaitan dengan qada dan qadar adalah masalah al-kitabah atau penulisan, ya. Penulisan takdir makhluk, yakni kita wajib mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mencatat seluruh takdir makhluk,
Ya, telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard." Ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi, yang ada di bumi. Ya. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhul Mahfuz. Ya. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Ya, Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya, jika semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Tetaplah kalian beramal. Ya. Kullun muyassar lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Dan kita tidak pernah tahu apa takdir kita. Bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita akan meninggal di atas iman atau di atas kekufuran, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Takdir itu rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Agar seorang tidak ujub dengan amalnya. Ketika dia beramal dengan amal yang besar, kemudian dia ujub di tengah-tengah amalnya. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur adalah akhir, dan dia tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupannya. Pun demikian, orang yang berlumur dengan maksiat, ya, agar dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih terbuka pintu taubat kepadanya. Karena yang menjadi tolak ukur adalah akhirnya. Maka semuanya, ya, saling berlomba-lomba, dan semuanya dalam kondisi khawatir apakah akan diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi para ulama menjelaskan ikhwah, bahwasanya menjadi faktor terbesar seseorang su'ul khatimah atau husnul khatimah ini berkaitan dengan masalah hati, yang berkaitan dengan masalah niat, yaitu keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan kita, karena itu akan menjadi sebab terbesar apakah dia akan diberikan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, qala lahu uktub, qala rabbi wa madha aktub, qala uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Tulislah." Pena berkata, "Apa yang harus aku tulis ya Rabb?" Allah berfirman, "Uktub maqadira kulli syai." Tulislah takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Jadi kita harus mengimani bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini, ya, telah didahului, ya, penulisannya atau penulisan takdirnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Oleh karenanya, apa yang telah ditakdirkan akan menimpa manusia itu tidak akan meleset. Ya. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpa manusia, maka itu tidak akan menimpanya. Ya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup catatan. Ya, ini harus kita yakini. Ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka.
Ya, tidak akan meleset, tidak akan keluar dari takdir Allah tabaraka wa taala. Ya. Takdir ini mengikuti ilmu Allah tabaraka wa taala, baik secara global maupun rinci. Ya. Pertama, bahwa Allah taala telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang Dia kehendaki. Allah telah catat dalam Lauhul Mahfuz. Begitu pula tentang penciptaan janin. Allah menciptakan janin ketika mencapai 4 bulan. Maka Allah mengutus kepadanya satu malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, ya. Kemudian dia celaka atau bahagia. Ini semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Semua sudah tercatat. Ya. Ini yang ketiga berkaitan dengan masalah ya penulisan takdir. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita imani berkaitan dengan masalah qada dan qadar adalah tentang al-masyiah atau kehendak. Ya. Maksudnya yakni bahwa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkannya. Ya. Mengimani masyiah atau kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kudrah kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Ya. Ini yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah qadariyah. Iradah Allah Azza wa Jalla atau masyiah Allah itu ada dua macam. Iradah kauniyah qadariyah, kehendak Allah yang sifatnya adalah penciptaan, takdir. Ini yang pasti akan berlaku di dunia ini. Tidak akan pernah meleset dari ini. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Dan yang kedua iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah atau masyiah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini yang menjadi fokus kita sebagai seorang hamba, yaitu pada iradah syar'iyyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, perintah Allah Azza wa Jalla yang berupa syariat. Kita diperintahkan untuk beriman, mentauhidkan, mencintai keimanan, ya, membenci kekufuran, ya. Meskipun itu semua, ya Allah Azza wa Jalla telah takdirkan secara kauniyah qadariyah. Ya. Tapi itu bukan menjadi urusan kita, kauniyah qadariyah. Itu hak Allah Azza wa Jalla, ya. Kewajiban kita, tugas kita adalah bagaimana kita melaksanakan iradah syar'iyyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka, serta mereka pun mempunyai kehendak dan keinginan. Tetapi Allah lah yang menciptakan mereka serta menciptakan kekuasaan, kemampuan dan keinginan mereka itu. Ya, ini nanti akan kita bahas berkaitan dengan masalah af'alul ibad, ya. Tapi di sana ada sebuah kaidah agar kita bisa memahami masalah ini dengan baik, ikhwah. Ya. Bahwasanya af'alul ibad, ya, perbuatan hamba itu tunsabu ilallahi khalqan wa taqdira. Ya. Itu dinasabkan atau disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla dari sisi penciptaan dan penakdiran. Ya. Af'alul ibad, perbuatan hamba. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Ya. Ciptaan Allah. Af'alul ibad tunsabu ilallahi khalqan wa taqdira. Wa tunsabu ilal ibad tahsilan wa iktisaba. Dan disandarkan kepada hamba itu dari sisi tahsil. Tahsil itu pelaksanaannya. Dari siapa? Pelaksanaannya. Kita yang melakukan dengan kehendak kita, dengan kemauan kita.
tetapi itu disandarkan kepada Allah dari sisi penciptaan dan penakdiran. Ya. Af'alul ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdira. Perbuatan hamba itu disandarkan kepada Allah dari sisi penciptaan dan penakdiran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Wallahu khalaqa. Di sini menggunakan apa? Khalaqa. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Disandarkan kepada Allah dari sisi penciptaan dan penakdiran. Wa tunsabu ilal ibad tahsilan waqtisaba, dan disandarkan kepada hamba dari sisi pelaksanaannya. Ya. Pelaksanaannya, yaitu hamba itu melaksanakan perbuatan tersebut, melakukan perbuatan tersebut. Dan inilah yang nanti ya hamba itu ya akan mendapatkan balasan. Ya, akan mendapatkan apa? Balasan dari sisi ini. Tunsabul ibad tahsilan wa waqtisaba. Kita akan diberikan balasan dari ini. Dari ya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ya. Karena dalam masalah ini ikhwah ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Ya. Qadariyah ini adalah kelompok yang menafikan takdir atau tidak mengimani takdir. Ya. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla atau kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berlaku. Adapun kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Tapi bukan berarti hamba itu dipaksa. Ya. Tidak berarti hamba itu dipaksa, tidak. Tapi hamba itu mukhayyar juga, diberikan pilihan. Ya, diberikan pilihan. Ya. Terbukti secara logika atau secara praktek kalau seandainya seseorang diberikan pilihan dua wanita ya untuk dinikahi, maka seorang hamba itu akan memilih, ya tidak? Kita memilih atau tidak? Apakah antum dipaksa? Tidak. Kita memilih. Memilih mana? Ya. Tetapi yakinlah pilihan kita itu akan sesuai dengan apa yang telah terdahulu dalam takdir Allah Tabaraka wa taala. Ya. Nah, di sana ada sebuah kaidah yang lainnya, al-'abdu musayyar bi'tibari sabiqil qadar wa mukhayyar bi'tibari dukhulil fi'li tahta ikhtiyarihi. Ya, tahta ikhtiyarihi. Seorang hamba itu musayyar. Musayyar artinya diarahkan. Dilihat dari apa? Dilihat dari sabiqil qadar. Sabiqil qadar itu takdir yang telah mendahuluinya. Ya. Jadi dari sisi takdir yang telah mendahului kita, maka seorang hamba itu musayyar, diarahkan. Ya. Wa mukhayyar, dan dia diberikan pilihan. Dilihat dari sisi dukhulil fi'li tahta ikhtiyarihi. Masuknya perbuatan di bawah kehendak dia, di bawah pilihan dia. Kita memilih ya. Dengan kehendak kita, dengan kemauan kita tanpa kita dipaksa. Jadi sinilah ahlu sunnah pertengahan di antara qadariyah dan jabariyah. Qadariyah menafikan takdir. Ya, menafikan apa? Takdir. Oleh karena itu, ya, qadariyah ini disebut dengan majusinya umat ini. Ya. Majusinya siapa? Umat ini. Mereka menafikan takdir Allah Tabaraka wa taala dan memutlakkan perbuatan hamba kepada dia. Ya. Memutlakkan.
bahwasanya perbuatan hamba itu murni mutlak perbuatannya tanpa takdir Allah tabaraka wa taala. Ini qadariyah. Ya. Kemudian di sana ada jabariyah. Jabariyah ini kebalikan daripada qadariyah. Ya. Jabariyah menafikan ya kehendak dari manusia secara mutlak. Ya, menafikan kehendak dari manusia secara mutlak. Ya. Ini jabariyah. Dan menetapkan takdir Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Dan menafikan kehendak dari manusia. Jadi qadariyah menafikan takdir, menetapkan kehendak kepada manusia secara mutlak. Adapun jabariyah menafikan apa? Menafikan kehendak dari manusia secara mutlak. Adapun ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara keduanya. Ya, pertengahan di antara keduanya. yakni perbuatan hamba disandarkan kepada Allah dari siapa? Penciptaan dan penakdiran, dan disandarkan kepada hamba dari sisi dari sisi tahsilan wa iktisaban, perbuatan itu sendiri ya. Baik, kemudian yang keempat yang harus kita imani tentang qada dan qadar adalah al-khalq, penciptaan ya. Yaitu maksudnya mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu Maha Pencipta segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada ya. Termasuk perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Fa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat ya. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya. Dan ini yang disebut dengan iradah syar'iyyah. Yang pertama tadi iradah kauniyah qadariyah ya. Serta taat kepada Rasulnya, serta melarang mereka durhaka kepadanya ya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil, dan meridhai orang-orang yang beriman lagi beramal saleh ya. Dan ini yang menjadi fokus kita ikhwah, iradah syar'iyyah Allah tabaraka wa taala ya. Ya. Manusialah yang benar-benar melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan mereka itu. Ini tadi yang saya sebutkan kaidahnya, af'alu ibad tunsabu ilallahi khalqan wa taqdiran wa tunsabu ilal ibadi tahsilan wa iktisaban ya. Manusia yang benar-benar melakukan perbuatan tersebut ya, sedangkan Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka itu ya. Ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Nah, tingkatan takdir yang ketiga dan keempat ini diingkari oleh seluruh golongan qadariyah. Ya, seluruh golongan apa? Qadariyah, yang mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Ya. Majusinya umat ini. Ya. Adapun yang mengingkari tingkatan pertama dan kedua pada zaman sekarang sangat sedikit. Ya, tadi masalah apa tadi yang pertama? Ilmu Allah. Ya. Dan termasuk kekufuran adalah meyakini atau tidak meyakini ilmu Allah Azza wa Jalla secara terperinci. Hanya meyakini ilmu Allah secara global, tapi tidak meyakini ilmu Allah secara terperinci. Ini juga kekufuran. Ya. Jadi wajib kita mengimani ilmu Allah Azza wa Jalla baik secara global maupun secara terperinci. Semua tidak ada yang luput dari ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian masalah penulisan takdir.
Allah telah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini pada zaman ini sedikit ya yang mengingkarinya. Ya. Ada juga sebagian golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah qadar ini, sampai-sampai mereka tidak mengakui adanya kekuasaan dan kebebasan dalam diri manusia. Ini yang disebut dengan Jabariyah tadi. Ya. Kedua-duanya menyimpang dalam masalah takdir. Ya. Ini disebutkan ya prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-42, yakni bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah ahlul wasat, ya umat yang pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang. Ya. Di antaranya tadi masalah takdir dan juga pertengahan antara ya dalam masalah sifat, nama-nama Allah dan sifatnya, antara Jahmiyah dengan Musyabbihah, dalam masalah takdir antara Jabariyah dan Qadariyah, ya. Dalam masalah asma wa sifat Allah Azza wa Jal, ya, Ahlussunnah pertengahan antara Jahmiyah dan Musyabbihah. Jahmiyah itu adalah kelompok yang menolak atau menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifatnya. Ya. Kemudian Musyabbihah, mereka yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Adapun Ahlussunnah pertengahan di antara mereka, menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Seperti itu. Ya. Menetapkan semua maknanya, ya. Adapun hakikatnya, hakikat daripada sifat tersebut, ya, mereka serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah dalam masalah af'alul ibad tadi. Af'alul ibad, perbuatan hamba. Ya. Qadariyah memutlakkan perbuatan hamba itu kepada hamba. Gitu. Murni perbuatan hamba tanpa takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun Jabariyah menetapkan, ya, menetapkan takdir Allah Azza wa Jalla secara mutlak dan menafikan kehendak dari hamba. Adapun Ahlussunnah yang mengatakan af'alul ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdira wa tunsabu ila ibadi tahsilan wa iktisaba. Ya. Dari sisi penciptaan dan penakdiran, maka perbuatan hamba itu disadarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dari sisi realisasi pelaksanaannya, ya, tahsilnya, ya, itu adalah hamba itu. Oleh karenanya hamba nanti akan dihisab atau akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya pada hari kiamat kelak. Ya. Akan dihisab dari sisi ini. Dari sisi, ya, bahwasanya hamba itu melakukannya dengan sukarela, melakukannya dengan pilihan dia, ya, ya, tanpa dipaksa. Ya. Ini, ya, pandangan Ahlussunnah tentang perbuatan hamba. Kita lihat halaman 128. Pandangan Ahlussunnah tentang perbuatan hamba, yang pertama, perbuatan hamba pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Seluruh perbuatan hamba pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang melaksanakan perbuatan tersebut adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Allah yang menciptakan kemampuan pada hamba tersebut untuk melakukan itu. Itulah, ya. Allah yang memberikan apa? Kemampuan atau menciptakan kemampuan kepada hamba untuk melakukannya. Ya. Adapun hamba, ya, yang melaksanakan perbuatan tersebut secara hakiki. Ya. Yang ketiga, perbuatan seorang hamba muncul dari iradah atau kemauan dan qudrah atau kemampuan hamba tersebut. Ya. Jadi tidak dipaksa. Sebagaimana keyakinan Jabariyah.
Ya. Dan Allah lah yang menciptakan kemauan dan kemampuan bagi mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Tetapi dalam perbuatan maksiat tidak boleh seorang hamba berhujjah dengan takdir Allah. Ya, dalam maksiat tidak boleh seorang hamba berhujjah dengan takdir Allah. Seperti di zaman Umar bin Khattab, seorang mencuri, "Wahai Umar, wahai khalifah, kenapa engkau ingin memotong tanganku? Sedangkan aku mau mencuri ini dengan takdir Allah." Ini namanya berhujjah dengan takdir Allah dalam maksiat. Tidak boleh. Lalu apa jawaban Umar bin Khattab? Ya, saya memotong tangan kamu pun dengan takdir Allah. Ya, saya akan memotong tanganmu juga dengan apa? Takdir Allah. Ya. Jadi tidak boleh kita berhujjah dengan takdir Allah untuk perbuatan maksiat sedangkan dia terus menerus. Adapun jika dia telah bertaubat, ya, dia telah bertaubat maka boleh. Ya, qadar Allah. Saya dulu begini. Alhamdulillah tubu ila Allah. Alhamdulillah saya sudah taubat. Yang seperti ini boleh. Tapi kalau berhujjah dengan takdir Allah untuk melakukan perbuatan maksiat agar dia terus berbuat maksiat, tidak boleh. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Seperti zina, kenapa kamu berzina? Takdir Allah. Lah, sedangkan dia tidak bertaubat. Ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian juga ahlu sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah ancaman. Dalam masalah apa? Ancaman antara murji'ah dan wa'idiyah. Ya, dari kalangan qadariyah dan selain mereka, wa'idiyah. Murji'ah ini adalah kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa suatu dosa itu tidak membahayakan selama ada iman. Jadi orang yang sangat meremehkan dosa, itu murji'ah. Sangat bergantung kepada rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu luas, ya. Mengharapkan ampunan Allah tapi tidak disertai dengan menjauhi perkara dosa, itu murji'ah. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya amal itu tidak akan atau tidak mampu meningkatkan keimanan atau tidak berpengaruh kepada keimanan. Sebagaimana dosa tidak berpengaruh kepada keimanan, itu murji'ah. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakininya selesai tanpa amal. Ya, berbuat semaunya. Ini murji'ah. Dan ini banyak di tengah-tengah umat Islam. Ya, tidak mau beramal. Ya. Yang kedua, pertengahan antara murji'ah dan wa'idiyah. Wa'idiyah ini adalah kelompok ahlul bid'ah juga berpendapat bahwasanya Allah harus melaksanakan ancamannya. Ya. Ancaman yang Allah ancamkan kepada para pelaku dosa besar, ini kata mereka Allah harus melaksanakannya atau Allah harus merealisasikannya. Ya. Yang benar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, jika dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, itu kondisinya ada di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau Allah azab, jika Allah mau Allah ampuni. Ya. Tidak ada keharusan bagi Allah Azza wa Jalla untuk merealisasikan ancamannya. Adapun janji berupa surga, berupa pahala, itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya yang berupa pahala, yang berupa surga dan seterusnya. Adapun ancaman, maka tidak. Ya, tidak. Ini merupakan di antara bentuk rahmat Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Baik, kemudian juga di sini dijelaskan Ahlussunnah pertengahan, ya, dalam hal nama-nama iman dan agama antara golongan Haruriyah dan Mu'tazilah, juga dengan kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Ini masalah iman, ya. Masalah iman, masalah hukum mukmin dan hukum kafir. Ya. Haruriyah ini salah satu sekte kelompok Khawarij.
yang menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin dengan kafir. Kalau kafir berarti kekal di neraka. Ya. Kemudian Mu'tazilah mirip-mirip dengan mereka, hanya saja mereka mengatakan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin itu kedudukannya tidak mukmin, tidak kafir. Lalu di mana? Di antara dua kedudukan. Jika dia tidak bertobat dari perbuatan dosa besar tersebut, maka dia akan kekal di neraka. Itu Mu'tazilah, sama-sama ekstrim, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam itu tidak kafir, ya, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Tapi dia mukmin naqisul iman. Mukmin tapi imannya kurang. Ya. Adapun Murji'ah, ya, Murji'ah itu mereka ya mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu mukmin kamilul iman. Mukmin sempurna imannya, ya. Kemudian juga Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara golongan Rafidhah dan Khawarij dalam masalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu anhum, ya. Rafidhah mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan kepada sebagian sahabat, khususnya dari kalangan Ahlul Bait, ya. Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dan Khawarij mereka adalah kelompok yang mencela, ya, dan mengkafirkan dari sahabat, khususnya di kalangan Ahlul Bait, ya, Ali radhiyallahu anhu, Hasan, Husain dan seterusnya. Adapun Ahlus Sunnah pertengahan di antara mereka, ya, Ahlus Sunnah, ya, mencintai Ahlul Bait, mencintai seluruh sahabat, tidak mengkafirkan salah seorang pun dari mereka, ya. Intinya ikhwah, bahwasanya Ahlus Sunnah itu sifatnya adalah senantiasa pertengahan, wasat dalam segala hal, ya. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan, ya. Termasuk bagaimana sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan, ya. Dan itulah makna daripada syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba Allah, tidak memiliki keistimewaan rububiyah atau uluhiyah, tapi tidak boleh didustakan karena beliau adalah, ya, utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk kita sekalian, khususnya bagi saya pribadi, ya. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mengokohkan kita, ya, di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah, insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.